Akhfillah rahimakumullah. Ada lagi nih cerita yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa, salah satu umat Nabi Musa yang hidupnya serba susah, serba melarat. Ini suami istri nih yang sudah cukup renta. Mereka ini umat yang benar-benar patuh, benar-benar ikut semua yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, suatu malam istrinya bicara kepada suaminya, "Suamiku, Nabiullah Musa itu kan utusan Allah. Semua doanya, semua permintaan Nabi Musa pasti dikabulkan. Bagaimana kalau besok kita datang ya, suamiku? Kita menghadap Nabiullah Musa. Kita minta didoakan agar Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita kekayaan." Lalu suaminya berpikir sejenak. Oke, gagasan yang bagus tuh istriku, ide yang bagus. Baik, besok kita berangkat menjumpai baginda Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, besoknya suami itu datang, kucuk-kucuk datang tuh, bertemu Nabi Musa alaihissalam. "Ya Nabiullah Musa, engkau tahu kami ini adalah keluarga miskin, keluarga yang tidak punya apa-apa, keluarga yang hanya beribadah menunggu waktunya kami dipanggil oleh Allah." Wah, begitu katanya. "Ya Nabiullah Musa alaihissalam, hamba Allah, utusan Allah yang terbaik. Saya minta tolong ya Nabiullah Musa, doakan kami, minta kepada Tuhanmu, mintakan kepada Allah, berikan kami kesempatan untuk mempunyai harta, diberikan kekayaan, dan kami berjanji insya Allah kekayaan itu akan kami gunakan untuk kebaikan. Dan saya yakin dan kami yakin, kami berjanji insya Allah harta yang Allah berikan itu akan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan semua umat." Wah, begitu tuh katanya. Nabiullah Musa alaihissalam melihat mereka dari sisi pakaiannya, ya memang lusuh, memang orang susah nih. Lalu akhir Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Rabb." Dia meminta kepada, "Ya Allah, hambaku ini, hambamu ini, umatku ini ya Allah, meminta kepada Engkau ya Allah, berikan kesempatan, berikan keluasaan dan kelapangan rezeki ya Allah yang terbaik." Nah, akhirnya Allah menjawab, "Hai Musa, aku akan berikan dia kekayaan, kelimpahan harta, tapi waktunya hanya setahun Musa, tidak lebih." Nah, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam disampaikan juga akhirnya kepada umatnya itu. "Hai fulan, aku berdoa kepada Allah dan Allah telah memberi jawaban. Alhamdulillah, doa engkau dikabulkan dan Allah akan memberikan engkau keluasaan, kelapangan rezeki dan harta yang berlimpah. Tapi waktunya terbatas, hanya 1 tahun, tidak lebih." Waduh. Setelah mendengar itu, suami istri ini senangnya luar biasa, senangannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, akhirnya betul. Esok harinya dia diberikan kelimpahan harta, diberikan yang la yahtasib, nggak tahu dari mana, pokoknya itu halal dan itu berlimpah. Nah, singkat cerita, itu luar biasa, berkah, kaya dia, dari miskin yang super miskin jadi super kaya. Lalu istrinya bilang pada suaminya, "Ya suamiku, ingat gak apa yang dikatakan Nabiullah Musa alaihissalam pada kita? Hati-hati, harta yang telah diberikan Allah kepada kita ini hanya amanah. Artinya ini sementara, apalagi waktu cuma setahun. Ayo, ini kalau kita poya-poya ini akan susah kita, maka kita akhirnya akan bisa jadi su'ul khotimah,
Itu kata istrinya. Lalu istrinya bilang begitu, suami juga mikir, iya betul juga ya. Lalu mereka diskusi, ya sudah, kata suaminya, kita bangun tempat singgah, rumah singgah yang kita pergunakan untuk para musafir yang lewat di jalan itu. Biar para musafir istirahat, biar nanti kita servis, kita beri makan, kita beri minum, mereka boleh nginep di situ sampai menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa capeknya. Biar, ayo kita bangun 7 pintu yang besar-besar untuk para musafir. Mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan rezeki kepada kita. Wah, akhirnya betul tuh. Suami istri itu yang sudah tua renta itu membangun rumah besar yang terdiri dari 7 pintu besar. Itu tempat istirahat. Wah, begitu senangnya para musafir. Mereka mampir, mereka makan di situ. Datang awalan lapar, bisa pergi bergantian. Bahkan tidak hanya musafir, fakir miskin pun bisa tinggal di situ, makan gratis. Wah, kenyang lah pokoknya. Waduh, itu terus berulang, terjadi 24 jam. Wah, selalu penuh tempat persinggahan itu. Tanpa disadari, ternyata harta dan rezeki yang diberikan Allah itu telah berlimpah dan telah melewati masa 1 tahun. Tanpa disadari, kan sebelumnya Allah menjanjikan hanya 1 tahun. Nah, akhirnya setelah melewati setahun, si istrinya ingetin lagi suaminya, ya suamiku, ingat gak, ini udah waktunya nih setahun nih, bentar lagi kita miskin gitu. Lalu juga suami juga merespon, iya ya, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai akhir berapa bulan melewati masa setahun, mereka tidak jatuh miskin. Mereka makan, hartanya terus bertumpuk, melimpah, berkah dan sebagainya. Lalu mereka datanglah kembali kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Nabiullah Musa, kami teringat ketika engkau menyampaikan pesan dari Allah, ketika Allah mengabulkan doa engkau dan doa kami. Allah limpahkan rezeki kami, dan itu hanya dibatas 1 tahun ya Nabiullah Musa. Tapi sekarang sudah lewat dari setahun. Kami menunggu. Bukankah kami hanya 1 tahun? Nah, Nabiullah Musa alaihissalam pun lupa. Akhirnya Nabiullah Musa berdoa kembali dan minta pada Allah dan bertanya, ya Allah ya Rabb, bukankah engkau telah menyampaikan kepadaku, telah menjanjikan kepadaku dan telah aku sampaikan kepada umatku bahwa rezeki yang engkau berikan yang berlimpah itu hanya setahun. Lalu Allah menjawab, hai Musa, bukankah aku adalah Tuhan yang Maha Kaya? Bukankah aku adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim? Aku telah memberikan 1 pintu rezeki saja kepada umatmu itu. Tetapi kenyataannya umatmu itu telah membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, sehingga rezeki itu terus berdatangan. Aku tidak sampai hati ya Musa. Aku tidak sampai hati ketika aku memberhentikan rezeki itu. Padahal dia adalah usaha dia, ikhtiar dia untuk terus mencari keberkahan. Biarlah Musa, biarlah harta itu bergulir, harta itu terus berkah, harta itu terus berlimpah untuk kebaikan seluruh umat manusia yang ada. Begitu kata Allah. Masya Allah, akhir disampaikan kepada umat Nabi Musa tersebut. Akhirnya Masya Allah, umatnya itu tidak lupa diri. Bahkan dia semakin dermawan, semakin ringan tangan untuk membagi. Dan luar biasa, akhirnya disitulah letak dari keberkahan yang Allah telah berikan kepada umatnya. Pesannya buat kita apa? Pertama, kita memohon dan meminta hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Yang kedua, kalau kita punya janji sama Allah, punya janji sama Rasulnya, punya janji kepada diri sendiri, atau nazar istilah seperti itu, maka itu tunaikan dan jangan tidak tunaikan. Yakinlah
bahwa Allah Tuhan yang maha sempurna, yang maha kaya, Ghani. Yakinlah bahwa yang pemberi kekayaan itu adalah hanya Allah. Yakinlah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, maka kita tunaikan zakat, kita tunaikan infak sedekah, biar harta itu menjadi harta yang berkah dan terus mengalir pahalanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.